berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk menyerap ilmu yang hari ini Ibu beri. Jadi kita absen terlebih dahulu. Amanda Eka Putri, Natasha Gustika Putri, Ahmad Agustian Hidayat, Muhammad Jibril. Materi yang Ibu bawakan hari ini mengenai tekanan hidrostatis. Sebelum melangkah lebih lanjut lagi mengenai tekanan hidrostatis ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu ada 4. Pertama, menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, menjelaskan besaran-besaran apa saja yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menjelaskan mengenai hubungan antara ketinggian dengan tekanan hidrostatis. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari sering kita temui, seperti berenang. Siapa di sini yang suka berenang? Ya, hampir semua dari kita itu suka berenang. Walaupun ada yang bisa berenang dengan baik atau masih yang belajar. Nah, intinya semuanya suka dengan berenang. Tekanan hidrostatis ini ada pengaruhnya pada saat kita berenang. Kira-kira saat berenang di bagian mana tekanan hidrostatis berlaku? Ya, benar sekali, saat kita menyelam. Ya, saat kita menyelam itu terjadi penerapan tekanan hidrostatis ini. Seperti itu. Jadi, untuk belajar tekanan hidrostatis, jadi kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari kita yang sebelumnya kita tidak tahu. Oh, ternyata tekanan hidrostatis itu ada di menyelam. Atau oh, tekanan hidrostatis itu ada saat kita melakukan hal ini. Jadi setelah Ibu harapkan setelah belajar mengenai tekanan hidrostatis, kita bisa sadar di kehidupan sehari-hari kita apa saja yang bisa berlaku tekanan hidrostatis ini, sehingga pekerjaan atau kegiatan kita di kehidupan sehari-hari lebih mudah. Nah, Ibu tadi sudah menyinggung tentang menyelam, bukan? Nah, di kelas ini siapa yang bisa menyelam? Angkat tangannya. Nah, oh, Agus bisa menyelam. Kira-kira Ibu mau tanya, saat menyelam apa yang Agus rasakan? Nah, jadi kata temannya tadi, saat menyelam dia merasakan sakit pada kepalanya. Kira-kira kenapa saat menyelam kepala terasa sakit? Nah, itu kembali lagi pada tekanan hidrostatis. Jadi saat menyelam itu kepala terasa sakit. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Nah, benar. Jadi kita akan membahas sama-sama mengenai mengapa saat menyelam kepala kita terasa sakit. Nah, kan Ibu sudah bagikan referensi yang tadi. Sebelum referensinya dibaca, silakan membentuk kelompok dengan anggota masing-masing 2 orang ya. Setelah itu, baca referensinya bersama dan diskusi bersama teman kelompoknya mengenai tekanan hidrostatis. Nah, sudah diskusi semuanya? Nah, Ibu bertanya, apa sih itu tekanan hidrostatis? Ya, silahkan Tika, tekanan hidrostatis itu apa? Ya, benar sekali. Selanjutnya, apa saja yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis? Ya, Afgan silahkan disebut apa saja? Benar sekali. Jadi yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis itu ada 2. Yang pertama, ada massa jenis. Dan yang kedua ada ketinggian. Nah, di tekanan hidrostatis itu lebih sering dikenal dengan kedalaman. Nah, siapa yang tahu
apa itu kedalaman atau sama massa jenis? Ya, silakan disebut apa itu massa jenis dan kedalaman. Ya, benar sekali. Jadi, bagaimana pengaruh dua besaran ini, massa jenis dengan kedalaman, pada tekanan hidrostatis? Ibu sudah menyiapkan percobaan sederhana untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh massa jenis dan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis.